aku menginap di rumah nenek bersama adik kandung. Dan entah mengapa malam itu, cuma kami berdua yang menginap di rumah nenek. Sebenarnya nggak sepi-sepi amat ya, karena ada tanteku sama suaminya yang baru punya anak bayi. Tapi suasananya sangat sepi, tidak seperti biasa. Setengah satu malam, aku terbangun gara-gara adikku minta tolong untuk diantar ke kamar mandi. Aku yang sebenarnya takut, mencoba memberanikan diri melewati tempat sholat. Mencoba memberanikan diri melewati tempat sholat yang gelap dan langsung mendapat pemandangan lorong dapur dan kamar mandi yang gelap sebelum kunyalakan lampunya. Kuberanikan diri menunggu adikku sendirian di tengah kesunyian malam menjelang dini hari. Ketika selesai dan merebahkan diri di tempat tidur, ku dengar dari kamar belakang. Seseorang sedang mengganti tombol kipas berkali-kali, hingga terkadang kipas itu mati, namun nyala lagi. Kamar itu ditempati omku yang belum menikah. Dia anak bungsu dari nenekku dan mudah bergaul dengan keponakannya. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain juga tengah malam dia mainin tombol kipas kayak nggak ada kerjaan aja. Biasanya juga nonton film horor, tapi anehnya, malam itu tidak terdapat suara komputer atau apapun selain suara tombol kipas yang diganti-ganti. Sampai 20 menit berlalu, suara itu baru menghilang dan berganti suara tangisan anak bayi tanteku yang baru berumur beberapa hari. Setelah tanteku terbangun, aku baru bisa tidur. Hari silih berganti bulan, bulan silih berganti tahun. 2018, aku menginjak kelas 10 SMK di kotaku. Entah mengapa semenjak banyaknya kejadian yang kualami tahun lalu, di rumah nenek pun, aku sering terbangun tengah malam dan kembali mendengar ketukan pintu berkali-kali. Selain ketukan pintu tersebut, aku juga sering merasakan ada beberapa orang sedang berdiskusi di ruang tamu dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Bahkan aku pernah terbangun karena mendengar salah seorang dari mereka menggebrak meja kaca di ruang tamu ketika saling berdebat. Aku juga sering mendengar seseorang berjalan mondar-mandir di atas atap kamar yang kugunakan untuk istirahat. Terkadang hanya terdengar deritan barang dari papan kayu yang digeser dengan cara diseret, sehingga menimbulkan bunyi yang tidak enak didengar. Namun, semua itu dapat kuatasi dengan caraku sendiri. Kala itu, saat libur lebaran 2018, aku tidur di kamar paling depan dengan adik dan ibuku. Tiba-tiba saja, tengah malam aku terbangun dan mendengar barang dari papan yang berat sedang diseret. Entah mereka saling bekerja sama atau apa. Sebelumnya aku sedang bermimpi bahwa hanya ada keluargaku di rumah nenekku ini dan perabot yang kami gunakan itu seperti perabot kuno. Dan rumah nenek juga masih sangat kuno dengan berdinding papan di bagian belakang. Tiba-tiba, pintu depan diketuk beberapa kali dan aku mengintip melalui jendela. Kulihat dia, sosok lelaki tua yang kurus dan kering, mengetuk pintu rumah nenekku berkali-kali. Dan tanpa kusadari, tiba-tiba ibu bangun dan berkata kalau itu adalah almarhum tetanggaku yang sudah meninggal. Anehnya, ibuku terlihat sangat tua dan sangat mirip dengan nenekku. Dan adikku yang sedang ditidurkan ibu tidak mirip sama sekali dengan adik kandungku. Dalam mimpiku, adikku sedang sakit-sakitan dan ibuku menggendong adik begitu saja keluar rumah untuk menghampiri almarhum tetanggaku. Namun ketika dihampiri, almarhum tetanggaku sudah sembunyi di balik pohon mangga tetangga. Di gelapnya malam, kulihat ibu memarahi dan mencaci maki. Ia, namun yang kuperhatikan, sosok itu berubah menjadi seperti kera hitam dengan mata merah menyala dan menantang ibu.
Dan tepat ketika aku terbangun dari mimpi, terdengar suara seseorang menyeret papan dari luar rumah, namun sangat jelas terdengar di telingaku. Terlintas di benakku, ada sosok makhluk hitam besar bermata merah menyala, sedang menyeret sebuah lemari kayu besar yang sangat berat. Kupandangi dinding kamar dan kudapati banyak cicak di sudut. Kuingat perkataan guruku, bahwa di mana cicak atau tokek berada, biasanya terdapat makhluk halus di sana. Tidak lama kurasakan sosok yang tadi berada di mimpiku sedang mengawasiku di tempat kerumunan cicak tadi. Cicak tersebut berbunyi bersama saut-sautan. Aku yang ketakutan mencoba memejamkan mata dan berdoa dalam hati agar ibuku segera terbangun. Namun nihil, 15 menit berlalu begitu saja tanpa hilangnya rasa takutku. Keringat dingin bercucuran deras dari dahiku. Ketika kupaksa mataku terpejam, kurasakan sosok itu mendekatiku dengan menyeringai. Aku semakin takut dan semuanya semakin kacau. Kudengar orang berdiskusi di ruang tamu, orang berjalan di atap kamar, lemari kayu yang diseret, dan tentu saja tatapan itu yang selalu menunggu aku lengah untuk mendekatiku. Kunyalakan handphoneku dan kusetel murotal di handphone, namun semuanya tidak berpengaruh. Bahkan makhluk itu hanya tersenyum mengejek melihat perlakuanku. Aku selalu memejamkan mata dan berdoa untuk mengusir jin dan setan. Namun semuanya seperti sia-sia. Karena semakin aku ketakutan dan melafalkan doa, mereka hanya memandang rendah diriku dan menertawakanku. Hampir 45 menit berlalu dan aku tetap saja tidak dapat terlelap. Hampir 1 jam aku terjaga dengan kondisi was-was dan rasa takut yang berlebih. Aku menyerah dan mencoba membangunkan ibuku dengan berlagak seperti bangun tidur dan melontarkan pertanyaan, "Suara apa itu, Bu?" Dan ya, tentu saja, suara itu menghilang tiba-tiba tepat ketika ibuku terbangun. Juga perihal semua cicak di sudut kamar, mereka pergi satu persatu. Namun kurasa, ibuku sempat mendengar suara kegaduhan sebelumnya yang membuatku tidak dapat terlelap. Ibuku hanya menjawab, "Alah, paling juga Omu lagi membenarkan kipas sama bersih-bersih. Anak itu kalau lagi rajin, ya rajin banget, nggak kenal waktu." Hari silih berganti menjadi bulan. Kuingat kala itu, aku menginap di rumah nenek tanpa saudara setingkat yang menemaniku. Ketika adzan maghrib tiba, aku dan nenek segera menunaikan ibadah sholat di ruang sholat atau di ruang paling belakang. Baru saja aku selesai menunaikan sholat, tanteku tiba-tiba berteriak memanggilku, sembari berlarian kecil karena sedang menggendong anaknya yang masih bayi. Nenekku pun langsung menghampiri bersama aku, dan tanteku menceritakan bahwa ia melihat seorang lelaki yang katanya agak pendek seperti ucok babak. Lelaki itu berjalan mondar-mandir dari keran air di depan warung nenekku menuju jembatan. Tanteku kira orang itu ingin membeli minuman kemasan atau semacamnya. Namun ketika tanteku berdiri, orang itu tampak berdiam diri di keran air. Tanteku mencoba melihat keluar jendela, apakah yang ia lihat benar-benar orang atau bukan, karena tanteku orangnya minus. Tante sudah membaca ta'awudz berkali-kali, namun makhluk itu tidak kunjung hilang. Lantas tanteku pun berteriak sambil sedikit berlari menghampiriku. Aku yang mendengar ceritanya, lantas langsung pergi ke arah ruang tamu dan menatap keluar jendela. Tidak terlihat siapapun di luar rumah, dan bahkan tetangga nenek yang menjual bakso saja berkata tidak melihatnya. Saat nenekku bercerita dengan tetangga penjual bakso itu, aku melihat sekeliling,
termasuk lorong yang terdapat antara rumah nenekku dengan rumah tetangga ini. Tepat di ujung lorong, kulihat sesosok perempuan menatapku dengan tajam. Maka segera kualihkan pandanganku. Kutelusuri setiap sudut dari rumah nenekku dan kurasakan ada sosok yang sempat dilihat oleh tanteku ketika maghrib. Benar saja, ia hanya memakai celana pendek dan bertelanjang dada, duduk di ujung selatan rumah dekat dengan jemuran nenek. Dia sendirian termenung dalam kegelapan, seakan sedang sibuk mengais debu di lantai membentuk sesuatu. Semakin lama ia menghilang dan tidak menampakkan wujudnya kembali, seakan lenyap begitu saja. Tentu saja aku hanya bungkam dan menyimpan semuanya sendirian, karena nenek dan tetanggaku tidak dapat melihatnya. Bahkan tetanggaku sedang melayani pelanggan yang membeli bakso ketika tanteku melihat sosok tersebut. Dan ketika nenekku bertanya, tentu saja beliau menjawab, tidak ada seorang pun di depan rumah nenekku kala itu, dan pelanggannya pun tidak ada yang bertubuh pendek, seperti ciri-ciri yang disebutkan tanteku. Setelah obrolan selesai, nenek menyuruhku pergi membeli sate ke pasar untuk makan malam. By the way, rumah nenekku memang dekat pasar tradisional yang jaraknya kurang lebih 50 meteran. Aku yang memang sudah lapar, memantapkan niatku membeli sate meskipun sendirian. Kutatap pohon mangga di samping tempat sampah, tepat di mana orang bertubuh pendek itu menghilang, kata tanteku. Namun tetap saja, ia sudah tidak berada di sana. Kubulatkan tekadku bahwa tidak akan terjadi apapun denganku. Bahkan aku berharap bertemu dengan sosok yang sempat dilihat oleh tanteku. Kurasa tidak masalah jika ia tidak memiliki luka di wajah atau tubuh. Aku terus memikirkannya dan kembali mengingat kejadian yang pernah kualami di rumah nenek sejak kecil.